Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan dengan saya Safira Teja Melati dengan NPM 24082010 dari kelas Bela Negara G146 dengan dosen pengampu Budian Solim. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan artikel saya yakni implementasi nilai bela negara dalam bidang sistem informasi di era digitalisasi. Nah, tentunya di sini saya sebagai mahasiswa sistem informasi yang teman-teman yang di mana akan mengulik atau menggali lebih dalam terkait dengan bidang sistem informasi untuk penerapan implementasi nilai bela negara. Tapi sebelum kita jauh melangkah, yang dimana saya akan menjelaskan dulu nih terkait dengan apa aja sih bela negara tersebut dan kita tahu terlebih dahulu apa sih kulit dari bela negara. Jadi, bela negara sendiri ini itu adalah suatu kewajiban yang dimana harus dimiliki oleh setiap masing-masing warga negara yang tentunya adalah warga negara Indonesia. Tetapi teman-teman, bela negara tuh bukan terkait dengan angkat senjata dan juga terkait dengan kita melakukan kegiatan secara fisik. Bukan seperti itu, tapi bagaimana caranya bela negara tersebut membentuk suatu etika dan juga membentuk suatu fundamental pada diri kita pribadi masing-masing. Nah, tentunya hal tersebut sejalan dengan penerapan saya, yakni sebagai mahasiswa sistem informasi, mencakup kontribusi apa saja yang bisa saya berikan untuk bisa mengimplementasikan keilmuan saya terhadap bela negara. Jadi, ada bidang sistem informasi sendiri karena perkembangan era digitalisasi itu sekarang ini adalah gencar-gencarnya yang dimana era digitalisasi 5.0, era digitalisasi itu berkembang sangat pesat. Nah, maka dari itu banyak risiko maupun ancaman-ancaman yang masuk pada negara kita sendiri. Yakni contohnya adalah ancaman terkait dengan serangan cyber, ancaman terkait dengan informasi atau berita hoax, dan juga ancaman dari berbagai arah yang muncul yang ada di luar itu masuk ke dalam negeri kita. Nah, maka dari itu teman-teman, untuk mendukung hal tersebut, tentunya saya sebagai mahasiswa sistem informasi akan memberikan terkait dengan penerapan 5 nilai bela negara yang bisa kita terapkan untuk bisa mengatasi hal-hal tersebut. Nah, 5 nilai bela negara ini yang pertama adalah cinta tanah air dengan pengembangan teknologi secara lokal dengan masyarakat umum. Jadi, maksud dari hal tersebut sendiri yakni adalah kita bisa mengembangkan teknologi seperti contohnya adalah kita bisa menjangkau nih masyarakat-masyarakat umum dengan teknologi-teknologi. Tentunya masih banyak teman-teman kita yang dimana ada di daerah 3T, ada yang di daerah belum terjangkau apapun, dan juga hal tersebut bisa kita manfaatkan untuk kita jangkau kepada biar teknologi secara menyerata secara umumnya. Tentunya hal tersebut dengan diatasi. Nah, tentunya saya sebagai mahasiswa sistem informasi sendiri, saya juga sedang mengembangkan pengembangan aplikasi digital. Nah, bisa nih terkait dengan aplikasi digital itu untuk kita implementasikan atau kita terapkan kepada masyarakat umum yang ada di lingkungan yang belum terjangkau dengan aplikasi yang berbasisnya teknologi. Nah, maka dari itu hal tersebut kita bisa meningkatkan dari segi apa? Kita bisa mempunyai aplikasi layanan digital, aplikasi digital teknologi yang berbasis untuk desa ataupun kecamatan, aplikasi digital untuk UMKM masyarakat umum tersebut. Ya, hal tersebut pastinya mempunyai suatu manfaat signifikan yang dimana membantu masyarakat desa untuk mengelola dan juga membantu pemerintah untuk bisa tentunya buat alur koordinasi antara masyarakat dan juga pemerintah. Nah, itu adalah hal yang pertama dari nilai bela negara. Dan hal keduanya sendiri yang dimana kita bisa sadar berbangsa dan juga bernegara nih melalui tanggung jawab di era digitalisasi. Nah, tanggung jawab kita pada era digitalisasi itu seperti apa teman-teman? Yang dimana sekarang ini banyak sekali informasi-informasi yang masuk yang dimana terkait dengan banyak sekali nih bencana alam yang ada di negara Indonesia. Tetapi bencana alam negara tersebut itu kita yang dimana kita nggak ada di daerah tersebut dan kita ini adalah sedang ada di daerah yang lain. Nah, maka dari itu kita mendapatkan informasi tersebut pastinya tentunya pada digital atau pada handphone, pada televisi, dan juga pada radio atau dimanapun. Tetapi informasi yang masuk tersebut belum tentu adalah informasi yang benar. Seperti contohnya adalah
masyarakat di daerah yang terjadi bencana tersebut masih kurang, yang dimana kurang terkait dengan eh, kelayakan untuk tempat tinggal, kurang terkait dengan informasi yang mereka gunakan ataupun pakaian yang mereka gunakan, bahkan di sana pun belum ada sekali sumber terkait dengan listrik, sumber terkait dengan bahwasanya dia sudah mempunyai terkait dengan eh, papan pangan sandangnya mereka. Nah, itu mereka belum ada, tetapi gencar-gencarnya di teknologi atau di era digital yang dimana pada suatu informasi handphone kita itu adalah mengatasnamakan bahwasanya mereka di sana tuh sudah baik-baik saja, dan dari kondisi tersebut adalah ketidakinformasian antara kejadian nyata dan juga yang apa terjadi pada berita yang sudah beredar. Nah, maka dari itu kita saya juga sebagai mahasiswa sistem informasi mengajak teman-teman tentunya untuk bisa mengatasi hal-hal tersebut, yang dimana menyaring lagi informasi yang didapatkan apakah hal tersebut sesuai dengan realita yang ada di lapangan atau sesuai dengan realitasnya itu, apakah bisa dinyatakan secara konkret berita tersebut. Ketika tidak, teman-teman harus mencari sumber-sumber yang ada, apakah lebih banyak berita tersebut yang menyatakan apakah hal tersebut sudah membaik atau belum membaik. Nah, yang dimana itu adalah ketika kita sadar berasa dan bernegara. Nah, yang ketiga sendiri, kita bisa nih rela berkorban melalui kontribusi teknologi bagi masyarakat umum. Sebenarnya ini sejalan juga dengan poin pertama kita, yang dimana kita bisa membakar suatu aplikasi untuk menyampaikan informasi kita kepada masyarakat umum. Tetapi di poin tiga ini, pada saat pengembangan aplikasi tersebut, tentunya kita mempunyai suatu tujuan atau goals. Nah, goals tersebut teman-teman tentunya bisa kita gunakan, ya dimana kita ingin menggayat apa saja untuk bisa mengembangkan suatu aplikasi tersebut. Nah, maka dari itu, ketika kita menggayat apa, pastinya kita perlu untuk menjadikan suatu penggayat tersebut salah satu bentuk bidang yang positif, yang dimana tentunya pertama adalah seperti kita bisa menciptakan suatu komunitas untuk mengatasi terkait dengan keserangan-serangan cyber atau cyberbullying ataupun serangan cyber misinformasi dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan alur suatu komunitas tersebut untuk kita, yang dimana bisa untuk merelakan berkorban dan juga kontribusi kita terhadap teknologi. Tidak hanya hal tersebut teman-teman, tadi di poin kedua yang dimana kita misinformasi terkait dengan realita yang ada di lapangan dan juga di berita, maka dari itu kita bisa nih rela berkorban dan berkontribusi kita dengan cara menyumbangkan donasi kita kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan ataupun pada korban bencana, dan mungkin jika kita mempunyai sedikit finansial yang cukup juga, bisa untuk terjun langsung ke lapangan dan bisa mengetahui nih secara konkret apakah berita yang sedang bersebar atau tersebar di ruang digital itu sesuai dengan kejadian nyata yang ada di lapangan. Nah, yang terakhir sendiri teman-teman, ya ini adalah kemampuan awal bela negara kita untuk melalui keahlian keamanan siber. Oh sorry, tadi adalah ini poin keempat. Nah, hal tersebut sejalan juga ya, di mana kita sebagai mahasiswa sistem informasi itu tidak hanya berjalan terkait dengan gimana caranya menyampaikan informasi yang baik, gimana caranya manajemen informasi, gimana caranya untuk kita membuat suatu aplikasi, tetapi juga kita mempunyai suatu pembekalan yang terkait dengan keamanan cyber. Jadi untuk keamanan cyber sendiri ini kita bisa nih, yang dimana dari hal tersebut, dari ancaman-ancaman risiko yang muncul tadi, kita bisa untuk mengatasi hal itu. Yang terutama juga terkait dengan autentikasi, keamanan password, keamanan data privasi. Ini sangat penting, yang dimana kita tidak bisa menyebarluaskan hal tersebut secara umum, karena itu adalah data pribadi kita yang harus kita gunakan semaksimal mungkin. Dan ketika kita sudah menginputkan data pribadi tersebut kepada seluruh masyarakat umum atau kepada informasi yang ada seperti handphone, kepada teknologi. Nah, maka dari situ kita harus membuatnya secara privasi, karena hal itu adalah bentuk suatu privasi kita untuk melindungi data pribadi kita agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan kita pribadi. Begitu ya teman-teman. Yang terakhir juga ada setia kepada Pancasila melalui teknologi. Jadi, kita bisa menerapkan nilai kemanusiaan, keadilan, maupun terkait dengan persatuan kita, yang dimana agar yang bertujuan untuk kita tidak menyebarkan informasi-informasi yang manipulatif, informasi yang negatif, dan di mana adalah mendorong khalayak umum tidak melakukan hal-hal yang menyimpang atau tidak
mendorong khalayak umum bisa untuk melakukan hal-hal positif untuk menyebarkan informasi secara baik. Nah, jadi teman-teman sendiri, pada akhirnya semua kontribusi dalam bidang sistem informasi yang saya lakukan sendiri ini adalah sebagai wujud profesionalisme saya, tetapi juga di sini saya menjadi mahasiswa sistem informasi di dalam perkembangan era digital pada teknologi. Saya yakin bahwasanya bentuk nyata cinta dan juga berkorban kepada bangsa, saya ini bisa bermanfaat untuk masyarakat umum tentunya di era digitalisasi dan teknologi 5.0 dan juga menuju Indonesia Emas tahun 2045. Sekian dari saya, apabila ada salah katanya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.